Haleluya. Kalau saya katakan haleluya, saudara puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, bersyukur. Terima kasih untuk Bapak Gembala, rekan sahabat, seperjuangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur bisa ada kembali di tempat ini dengan jemaat yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena Yesus kita luar biasa. Puji Tuhan. Ya, Mas, banyak persamaan-persamaan yang luar biasa. Ya, orang memikirkan yang di depan. Ya kan? Katanya kalau botak di belakang memikirkan masa lalu. Botak di tengah memikirkan masa ini. Orang memikirkan masa depan. Masa depan kerajaan Allah. Jadi jangan takut yang botak-botak, bersyukur saja. Puji Tuhan. Mari ya di belakang juga sama. Puji Tuhan. Nah, nama saya Pendeta Tommy Tairas. Saya Gembala Jemaat GPDI Sosianim Tuminting, Kota Manado. Dan saat ini ya kami bergumul karena 4 hari Manado diguyur hujan cukup kuat dan banjir. Gereja kami memang nggak kena banjir, tetapi dibuka gereja seperti sungai yang mengalir, saudara. Jadi kami tidak bisa akses keluar. Hanya ada istri saya di sana beserta jemaat. Ada beberapa jemaat juga yang mengalami longsor dan mengalami banjir sampai menutupi ya setengah rumah lah. Puji Tuhan, topang dalam doa untuk Kota Manado dan saat ini juga masih hujan. Jadi saya tidak bisa akses ke sana karena jaringan di sana sangat sulit dan baru tadi pagi bisa WA. Saya bilang sama jemaat, sama sidang jemaat di sana, tetap berdoa. Segala ujian itu Tuhan kehendaki supaya kita tambah iman lagi, tambah berharap. Ya, saya bilang jangan mengeluh, tetapi berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, dan saya percaya ya di balik pergumulan ada berkat yang melimpah. Haleluya. Puji Tuhan, mari. Terima kasih untuk Bapak Gembala Ibu Rohani dan mari kita akan bacakan firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur Daud pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Kalau tidak keberatan, mari kita semua bangkit berdiri, kita hormati pembacaan firman Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Yang sudah ketemukan katakan amin. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ada di depan. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Silakan dipuji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang hari-hari, kita bicara tentang waktu, itu berbicara juga tentang kehidupan orang. Orang ini masih hidup toh. Ciri-ciri orang hidup bernafas, bergerak. Nah, itu kalau biologi, ciri-ciri makhluk hidup. Pertama dia bergerak, bernafas, dan bertumbuh. Ya kan? Di sini dikatakan firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan bilang di sini, ajarlah kami. Untuk apa? Menghitung hari-hari kami sedemikian. Ternyata Tuhan mau kita belajar dari Tuhan. Bagaimana kita menempuh kehidupan kita dari hari ke sehari. Ada 365 janji Tuhan yang baru. Jadi satu hari itu satu janji Tuhan yang baru. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat tentang waktu, ya, maka kita akan melihat tentang bagian dari waktu. Bagian dari waktu itu dimulai dari tahun, bulan, minggu apa? Hari, jam, menit, detik. Dan di sini Tuhan, waktu saya baca ayat ini,
Tuhan bilang, coba usia kamu berapa? Saya bilang, Tuhan, usia saya 47 lebih. Karena saya Desember lalu ulang tahun, jadi 47. Ini mau jalan ke 48. So, setengah abad ini. Jadi bersyukur saja. Biar usia makin bertambah, iman semakin bertambah juga. Haleluya. Puji Tuhan. Dan di sini dikatakan firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian untuk kami beroleh hati yang bijaksana. Dan saya Tuhan suruh hitung itu waktu kamu, bagian-bagian dari waktu itu. Dan saya pakai kalkulator. Saya buru-buru. Karena saya matematika nilainya pas-pasan. Jadi saya ambil kalkulator, saya hitung-hitung. Mulai dari, di sini saya bilang, kalau tahun sudah jelas, 47 tahun. Saya hitung bulan, 47 dikali, berapa? 12. Dan di sini disebutkan 564 bulan. Wow. Lama. Ya, lumayan, ya. Terus minggu dikalikan berapa? 4. Terdapat 2256 minggu yang saya sudah lewati, itu lebih. Karena saya sudah memasuki bulan-bulan. Yang Desember, Januari, Februari, sudah mau bulan April ini. Jadi lebih dari 2256 minggu. Kalau lihat lagi hari, ada 15.792 hari. Wow, banyak. Kalau dihitung lagi jam, ada 379.008 jam lebih. Kalau dihitung lagi menit, ada 22.740.490 menit yang sudah saya lewati, itu lebih. Dan yang terakhir, detik, lebih dari 1.344.428.800 detik lebih. 1 miliar. Baru saya terbuka mata saya. Oh Tuhan, 1 miliar. Banyak Kalau ini jadi doi. Wow. Kalau ini jadi doi, mau beli apa dapat. Beli rumah dapat. Ada 1 miliar ini. Apalagi kalau di Manado, apalagi di Ratahan sana. Ini Mitra, udah rumah tingkat itu. Dapat kintal luas, dapat mobil, semua dapat. Ya, dapat semua. Ya kan? 1 miliar. Kita bernafas. Semua bernafas kan? Haleluya. Tergantung kecepatan. Kalau sedang lari, ini pengaruh tadi ada radiasi. Yang mengerti saja. Ya. Orang bernafas kalau lagi slow, lagi tidak ada kegiatan apa-apa, 1 detik tarik nafas, kasih keluar nafas. Bayangkan. Saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Dahsyat luar biasa. Kenapa Tuhan kasih 1 miliar lebih untuk saya bernafas? Kalau bayar di rumah sakit, berapa miliar saya harus bayar? Orang tua saya waktu sakit, sudah almarhum, apa saya, 1 tabung itu 300.000. 1 tabung. Cuman sampai 5-6 jam. Setelah itu beli lagi tabung oksigen. Bukan tabung yang lain ya, tabung oksigen. Ya. Waduh, 600.000 cuma 6 jam. Ini 1.364.000.000 lebih saya bernafas. Karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat balas, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah mengerti, tahu bahwa hidup kita adalah itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, oh kita punya badan yang gagah, kita punya olahraga, ya, tinju, bagaimana yang tinju-tinju, tinju. Ya, ada rekan saya,
Bapak Andreas. Bagus olahraga. Waduh, mantap. Kita jarang olahraga, jadi yang melendung itu yang perut, saudara. Olahraga bagus. Taekwondo, saya pernah karate. Oh, dulu kurus sekali. Nah, ini ada saksinya. Dulu saya kurus sekali. Sekarang gendut sekali. Ya. Ya, saudara, kita harus mensyukuri betapa baiknya Tuhan. Pas saya baca ayat ini, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan tuh tanya lagi. Terus saya sudah berikan segalanya. Apa yang kau dapat berikan bagi aku? Firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Tuhan mau dalam kehidupan kita, persembahkanlah tubuh kita. Bagaimana kita dapat mempersembahkan tubuh kita? Setialah beribadah. Setialah melayani. Bantulah pelayanan Tuhan di tempat ini. Dengan setia. Maka itulah balasan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya. Dan nafas yang diberikan itu gratis. Dan itu nikmat pemberian Tuhan yang luar biasa. Baru-baru ini ada viral. Mungkin yang dari mitra sana, karena dekat dengan Manado, tahu ini cerita peristiwa yang luar, menggegerkan dunia media sosial. Viral. Seorang anak cewek, anak gadis, bunuh diri. Kok vlog, pokoknya dia vlog lagi. Ya pokoknya vlog-vlogan lah gitulah. Ya. Nah, ya itu. Tapi lucunya apa? Dia berdiri di jembatan yang cukup tinggi, jembatan Kairagi. Pernah ya? Jembatan Kairagi. Ya, lewat-lewat. Sekarang sudah dikasih tralis pembatas. Sebelumnya nyanda. Bahasa Manado ini. Sebelumnya tidak ada. Nanti terjemahkan oleh dua ibu ini. Nah, puji Tuhan. Dia ini pakai HP-nya langsung terjun satu kali. Terjun. Patah tuh kaki. Kaki patah, tangan patah. Dan sempat masih bergerak-bergerak. Umurnya masih berapa? 17 tahun. Dia calon pramugari. Cantik. Anak satu-satunya. Harus merenggangkan nyawanya. Karena apa? Kecewa. Saudara, ini hal yang tragis. Padahal dia orang Kristen. Dia mengakhiri hidupnya dengan menyakiti hati Tuhan. Mungkin belum waktu Tuhan itu. Tapi dia bunuh diri. Dan itu ternyata dia tinggal pas di belakang sekolah. Di mana saya mengajar. Dan heboh. Dan tidak ada yang mau datang di ibadah itu. Kenapa? Bunuh diri. Sudah dikasih Tuhan. Percuma kalau seperti itu. Kenapa? Tuhan mempunyai tujuan yang baik dalam kehidupan. Tetapi karena dunia mempengaruhi, dunia memberikan segala sesuatu masalah. Sehingga dia lupa yang namanya Tuhan Yesus. Yang sebenarnya sungguh baik dalam kehidupannya. Karena mereka tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Tetapi ada cerita lagi yang lain. Kisah yang lain. Yang sangat berbeda dengan kisah yang wanita ini. Cewek ini. Saudara tahu lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ini Manado viral sekali lagu ini. Sampai saya bingung apa. Bayangkan pakai nyanyi lagu ini di ngamen. Aduh, saya bilang, viral sekali ini lagu. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Katakan amin. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh amin, haleluya. Sudah dikasih Tuhan, siapakah pencipta lagu ini? Pencipta lagu ini menciptakan lagu, bukan dia sedang happy. Di saat pencipta lagu ini menciptakan lagu, di saat dia mengalami namanya pergumulan yang begitu berat, yang dia tidak mampu tanggung secara manusia, bergumul yang luar biasa. Pencipta lagu ini adalah seorang gembala. Seorang gembala sidang, dekat-dekat sini. Namanya Pendeta Lambertus Latumahina. Orang-orang Ambon biasa udah keren. Ya, waktu saya melayani di Cilandak, ada orang-orang Ambon. Waduh, luar biasa, suaranya memang mantap. Ya, apalagi vokalnya grup, suaranya memang luar biasa. Ya. Hamba Tuhan ini menciptakan lagu di saat dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Kenapa? Anak satu-satunya dipanggil Tuhan, tapi meninggal tragis, kecelakaan. Di saat, kalau saya dengar kisahnya itu, di saat anak ini mau pergi ke gereja, mau melayani Tuhan, ditabrak, kalau nggak salah, ya, mati di tempat. Anak satu-satunya, penerus kebanggaan orang tuanya. Anak ini setia melayani Tuhan. Di mana-mana dia melayani Tuhan, membantu orang tua melayani Tuhan. Dan akhirnya Tuhan beracara. Dia dipanggil Tuhan. Tapi saya mulai merenungkan. Beda dengan yang cewek itu tadi, bunuh diri. Kalau ini melayani Tuhan. Usianya sama 17 tahun. Tetapi beda. Ini meninggal dalam posisi dia melayani Tuhan. Makanya Pendeta Lambertus Latumahina ini menciptakan lagu ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Untuk membalas kasih setia Tuhan, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Apalagi kita orang Kristen. Kita seperti cahaya yang menerangi. Kita menjadi garam yang dapat membuat keindahan, kenikmatan. Jangan sampai jadi orang Kristen, jadi batu sandungan. Tapi kita harus jadi berkat. Kita tunjukkan ada kasih Tuhan yang begitu besar. Bahwa bersyukur kita diberikan nafas hidup. Bukan hanya nafas hidup, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat balas. Saya dari kecil suka melayani Tuhan. Papa saya merintis di Cilandak pertama kali. Bergumul luar biasa. Setiap kami ibadah, itu zaman Pendeta Kristianto, Oma Kristianto. Setiap kami ibadah, kalau ini ya puji Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami ibadah, dilempari dengan batu. Saya ingat, batu,
Beda kalau di Sulawesi Utara seng, rata-rata seng ya. Nggak ada tuh genteng. Ya, rata-rata seng. Dan setiap kami ibadah, selalu ada genteng yang pecah gara-gara batu yang dilempar. Dan saya yang harus mengambil karena saya badannya kecil. Saya ambil pakai tangga. Saya ambil. Terus papa saya bilang, kumpulkan itu. Didoakan. Terkadang di saat kami selesai ibadah, ataupun kami beraktivitas, pagi-pagi sudah ada kotoran binatang, bahkan kotoran manusia, sudah ada di depan rumah. Kami ibadah masih di rumah saat itu. Ya, sewa rumah. Tempat juga ibadah. Bergumul yang luar biasa. Tapi orang tua saya bilang, bersyukur. Karena Tuhan Yesus juga menderita. Kalau kita menderita karena nama Yesus, besar upahnya. Tapi kalau kita menderita kesalahan sendiri, tanggung sendiri sudah. Saya SMP pernah dikeroyok, saya pernah dipukul, hajar. Tapi saya mengampuni teman-teman saya. Dan sampai saat ini saya ada. Saya hanya menangis, Tuhan terima kasih. Saya mau tetap, posisi saya tetap melayani Tuhan. Sampai habis hayatku. Sampai saya menutup mata. Saya akan tetap setia melayani Engkau. Dalam posisi saya melayani Engkau. Karena Rasul Paulus bilang, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara, seberapa lamakah kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara? Kalau saudara usianya di bawah saya, coba hitung. Apalagi yang di atas saya, hitung coba baik-baik. Tuhan saat ini mau kita setia sama Tuhan. Sebab hidup itu, hidup yang kita jalani, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita buka ayat terakhir. 1 Raja-Raja 3 ayat 10 sampai 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 10 sampai 14. Saya akan bacakan, saudara mengamati dari Alkitab saudara. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Oh, haleluya. Ini yang mau diajar Tuhan. Kalau saudara mau diajar Tuhan, setia sama Tuhan. Bukan hanya kekayaan, bukan hanya hikmat Tuhan, semua Tuhan kasih. Amin, saudara. Amin. Umur pun panjang. Asal apa? Kita mau diajar oleh Tuhan. Setialah di rumah Tuhan, supaya Tuhan ajar engkau.
Setialah beribadah. Dulu, saya ingat, waktu pelayanan orang tua saya, itu orang-orang yang dari jauh, biar berkilo-kilometer, dia mau datang ibadah. Iya, tuh. Mungkin masih ingat, dulu belum ada Gojek, Sedang kendaraan umum susah. Saya waktu mau ke kebun kacang mesti jalan kaki. Bayangkan dari tempat saya itu di Jalan PAM itu, mau ke dulu belum ada Alteri, TB Simatupang. Itu ada Jalan Cilandak Raya itu. Waduh, berapa kilo? Itu sekitar 3 kiloan lah, lebih. Sampai 5 kilo. Itu berjalan ke sana. Sekarang, di sebelah rumah, sebelah gereja, cuman jarak 300 meter. Susah sekali mau ibadah. Di sini nggak ada. Di luar angkasa ada. Aduh, Tuhan, tolong. Kenapa, saudara? Karena hatinya nggak mau diajar sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Tapi cuma 300 meter berjalan susah sekali. Saya bilang sama jemaat saya, waktu itu ada alasan nggak datang ibadah. Pak Pendeta, Pak Gembala, saya nggak ada persembahan. Nggak ada alasan. Kalau malas-malas, datang ibadah. Nggak ada persembahan. Saya nggak tuntut tuh persembahan. Kalau ada kasih. Kalau nggak ada, yang penting tubuhmu itu ada di gereja. Supaya kamu dengarkan tuh firman Tuhan. Dan puji Tuhan, dia dengar. Ya. Karena saya biasa di Jakarta itu bergaul sama orang-orang Batak. Nggak tahu sendiri. Ada Fam Sembiring, nggak tahu. Ada Tobing, nggak tahu. Terus ada lagi teman saya Sinaga. Oh, banyak orang-orang Batak. Ya. Jadi saya cara penyampaian kadang-kadang mesti tegas. Kayak ala Batak. Ibadah. Wah, besok orang Batak begitu. Beda sama orang Jawa. Ibadah. Atau orang Ambon bagaimana? Saya percaya orang Ambon sama ke orang Manado. Ibadah. Orang-orang timur biasa begitu. Batak orang barat. Ya, tapi ya begitulah sama. Ya. Artinya apa? Orang harus setia beribadah. Intinya setia beribadah. Apapun kendala, kau perlu sakit, ibadah Jo. Banyak jemaah-jemaah saya sakit. Saya bilang, sakit apa? Flu. Kalau flu, datang Jo sini, lari. Iya, pakai masker. Pak Pendeta pusing-pusing. Datang. Mah pusing-pusing leh. Kecuali kaki nggak bisa bergerak. Nanti Pak Gembala datang ke sana. Kenapa? Kita membalas kasih Tuhan. Ya. Jemaat saya puji Tuhan, ada yang tadinya datang tuh ada sakit, pas sampai di gereja memuji Tuhan bersorak-sorai, wah sembuh. Haleluya. KKR dulu, ya, mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Waduh, kesembuhan terjadi. Karena di dalam hadirat Tuhan di saat ada pujian penyembahan, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Ya, Tuhan bekerja menjamah setiap kita. Mungkin kita datang keuangan bokeh. Bahasa Manado bokeh, Jakarta bokeh ya, nggak ada doi. Kalau di Manado bokeh itu bukan ada doi. Bokeh itu babi. Ya, jadi beda arti. Kalau Jakarta nggak ada uang, biar nggak ada duit, datang ibadah Jo. Datang ibadah. Pulang pasti Tuhan kasih berkat. Amin.
Amin. Ya. Oma-oma datang ibadah. Mungkin berat. Aduh, aku sudah supi. Toh supi asam urat. Datang jo ibadah. Kalau misalnya naik tangga, nanti ada Pak Pendeta di bawah akan pegang tuh tangga. Toh Pak Gembala? Siap toh? Nah, ya, datang ibadah. Ya. Kenapa? Membalas cinta kasih Tuhan. Jangan hanya sebatas nyanyi enak-enak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sedap sekali. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai. Cuma gerimis gak datang. Kong Tuhan bilang, kalau bahasa Manado, lamu. Ini yang orang Manado tahu itu, lamu. Hanya ngomong hebat, lemus itu, ya. Praktek nyanda, ya. Tapi mari Tuhan ajarkan saat ini. Kita mau sungguh-sungguh. Amin. Amin, saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri.